Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang mana mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa menghirup, dan lidah masih bisa merasakan. Dan selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Di dalam agama kita diwajibkan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Dan sebelum kita melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk beradzan. Di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, Nabi mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan suatu cara agar orang-orang Islam untuk mengetahui waktu masuk dan keluarnya waktu sholat. Dan di situ para sahabat ada yang mengusulkan untuk meniup trompet, tapi Nabi menolaknya. Karena sebab apa? Karena meniup trompet itu menyerupai orang-orang Yahudi. Dan para sahabat juga ada yang mengusulkan untuk membunyikan lonceng, dan Nabi di situ menyetujuinya. Dan ketika itu sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang di tangannya ini membawa lonceng. Maka sahabat Abdullah bin Zaid ini berkata kepadanya, "Apakah kau menjual lonceng tersebut?" Maka orang tersebut menjawab, "Dan apakah yang akan kau lakukan atas lonceng ini?" Maka sahabat Abdullah bin Zaid berkata, "Kami mengajak untuk sholat, kami membunyikan lonceng untuk mengajak sholat." Maka seorang lelaki tersebut berkata, "Apakah kau ingin aku ajarkan yang lebih baik daripada lonceng ini?" Maka sahabat Abdullah bin Zaid berkata, "Ya." Maka seorang lelaki tersebut mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Maka setelah itu orang tersebut menjauhi sahabat Abdullah bin Zaid seraya berkata, Jika engkau ingin mendirikan sholat, maka katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seketika sahabat Abdullah bin Zaid terbangun dari tidurnya dan menghampiri Rasulullah SAW seraya mengatakan apa yang telah dimimpikannya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Perkara tersebut benar insya Allah." Maka Nabi memerintahkan sahabat Abdullah bin Zaid untuk mengajarkannya kepada Sayyidina Bilal. Karena apa? Suara Sayyidina Bilal ini lebih lantang dari sahabat-sahabat yang lain. Maka seketika itu Sayyidina Bilal beradzan dengan dituntun sahabat Abdullah bin Zaid. Dan ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, Sayyidina Umar terdengar suara tersebut, lalu menghampirinya seraya menyeret bajunya
Sesampainya di tempat tersebut, Sayyidina Umar berkata kepada Nabi besar Muhammad SAW, Maha suci engkau, ya Rasulullah, atas zat yang menciptakanmu. Karena aku juga bermimpi seperti apa yang dimimpikan Abdullah bin Zaid. Maka Nabi berkata, Alhamdulillah. Maksud dari cerita tersebut ialah kita harus berbangga dengan kalimat adzan. Karena apa? Orang-orang Nasrani berbangga dengan loncengnya. Dan orang-orang Yahudi berbangga dengan trompetnya. Dan kita selaku orang-orang Islam, kita harus berbangga dengan adzan. Bagaimana yang telah disabdakan Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama fastajabud du'a wa idza kana waqtul iqamah lam turad da'watu. Jika dikumandangkan adzan, maka Allah membukakan pintu-pintu langit dan mengabulkan doa-doa. Dan jika dikumandangkan iqamah, maka tidak akan ditolak doa-doanya, doa-doa tersebut. Maksud dari hadis tersebut ialah jika kita mendengarkan adzan, kita dianjurkan untuk menjawabnya dan perbanyaklah doa di antara adzan dan iqamah. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, lam yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa di antara adzan dan iqamah. Dan juga telah disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, al-adzan afdalu minal imamah. Adzan lebih afdal dari imam. Kenapa adzan kok lebih afdal dari imam? Karena adzan itu mengajak orang-orang untuk mendirikan sholat. Sedangkan imam itu memimpin di dalam sholat tersebut. Dan dari keutamaan-keutamaan orang-orang yang muadzin, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, al-muadzinun atwalun nas a'naqun yaumal qiyamah. Orang-orang yang beradzan kelak di hari kiamat yang paling panjang lehernya. Kenapa Allah memanjangkan leher mereka? Agar Rasulullah SAW bisa membedakan atau mengenali umatnya yang sering mengumandangkan adzan. Dan Nabi juga mewanti-wanti terhadap orang-orang yang tidak menghiraukan adzan. Kama qala Nabi SAW, man sami'al adzan wa lam yakul mithlu ma qala al-muadzin fa innahu yamna'u minas sujud yaumal qiyamah idza sajadal muadzinun. Barang siapa yang mendengarkan adzan dan dia tidak mengatakan apa yang dikatakan seperti apa yang dikatakan muadzin, maka Allah mencegahnya untuk bersujud di hari kiamat ketika para muadzin bersujud. Seperti akhir-akhir ini yang kita dihebohkan dengan suara adzan yang diserupakan dengan gonggongan anjing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.